Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Wabil khusus buat saudara-saudaraku dan sanak di Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pesan video ini kepada semua saja yang ingin ada perbaikan dan menyelamatkan demokrasi di tanah air kita yang tercinta. Sekali lagi, wabil khusus di tanah Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Saya ingin sedikit menjelaskan proses yang sekarang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi, karena banyak pesan yang masuk kepada saya menanyakan bagaimana perkembangannya. Pertama, kami selaku pemohon sengketa hasil pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 9 Juni yang lalu sudah menerima undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan di hari Senin tanggal 9 Juni yang akan datang. Selanjutnya setelah pemeriksaan pendahuluan, di mana saya kemungkinan akan diwakili oleh Dr. Bambang Wijayanto, mantan pimpinan KPK, dan Dr. Heru Widodo, memang spesialisasi di bidang sengketa hasil pemilihan umum. Akan ada waktu biasanya 3 hari bagi pihak KPU Provinsi ataupun pihak terkait pasangan calon nomor 1 Sabirin Muhyiddin untuk menyampaikan tanggapan. Setelah itu, Majelis Hakim Konstitusi akan melaksanakan rapat yang pada dasarnya memutuskan apakah permohonan kami akan diteruskan ke tahap pembuktian dan dengan pemeriksaan alat-alat bukti termasuk saksi dan ahli, atau karena dianggap tidak memenuhi syarat selisih suara yang lebih dari 1,5%, maka kemudian permohonan dihentikan. Jadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena terlalu banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang luber, jujur, dan adil, maka permohonan diteruskan sampai putusan akhir dengan memeriksa alat-alat bukti. Kemungkinan kedua, permohonan dihentikan karena dianggap tidak memenuhi syarat selisih suara yang sudah lebih dari 1,5%. Apapun keputusannya, pasangan calon nomor 2 akan patuh dan tunduk sebagai bentuk dari penghormatan kepada negara hukum dan konstitusi kita. Kita tidak akan melakukan langkah-langkah lain di luar langkah hukum Mahkamah Konstitusi. Kami pun berharap dan percaya bahwa pasangan calon nomor 1 juga akan menghormati apapun putusan Mahkamah Konstitusi. Kita tidak ingin terjadi hal-hal yang merusak, anarkis di Kalimantan Selatan. Bagaimanapun, upaya maju ke Mahkamah Konstitusi ini adalah langkah justru untuk mencari solusi terbaik bagi keamanan, kedamaian, dan pembangunan yang lebih baik bagi Banua, Kalimantan Selatan. Di antara 2 kemungkinan itu, kami tentu punya keyakinan bahwa perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Kenapa demikian? Karena selisih suara yang menurut perhitungan KPU Provinsi memang membesar, itu sebenarnya bukan hasil yang tiba-tiba, tapi adalah akibat dari proses yang syarat dengan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan. Oh, biasa pasangan calon yang kalah mengangkat isu kecurangan. Tidak. Saya pertanggungjawabkan bahwa apa yang saya sampaikan adalah fakta dan bisa dibuktikan. Karena itu, beri kesempatan kepada kami untuk menyampaikan. Sekarang ada 310 alat bukti dan terus bertambah berupa video minimal 158 yang membuktikan adanya praktek politik uang di seluruh desa. Di Kalimantan Selatan ada 107 desa yang melaksanakan pemungutan suara ulang. Dan kami mendapatkan minimal 158 video yang mengakui memang membagi, memang menerima praktek jual beli
suara. Jadi apa yang kami sampaikan dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan karenanya kami berharap proses hukum yang berjalan itu tidak ada intervensi-intervensi di luar bukti-bukti yang seharusnya. Kita paham bahwa penegakan hukum kita tidak jarang dipengaruhi oleh hal-hal di luar pembuktian hukum. Karena itu, kami menaruh harapan besar kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia yang akan memberikan keadilan konstitusional bagi proses pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Proses di Kalimantan Selatan menunjukkan bagaimana pertarungan idealisme rakyatokrasi, kedaulatan rakyat, berhadapan dengan realitas duitokrasi, kedaulatan uang, di mana kekuatan dan godaan uang mempengaruhi hasil pemilihan gubernur. Kita yakin dan menaruh harapan bahwa duitokrasi, kedaulatan uang tidak mempengaruhi proses yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kita berdoa kepada yang di atas bahwa proses yang berjalan di Mahkamah Konstitusi adalah murni proses penegakan hukum berdasarkan alat-alat bukti. Dengan cara demikian, harapan kita untuk memenangkan pertarungan di Mahkamah Konstitusi terbuka lebar. Apa yang kami minta? Ada dua kemungkinan. Pertama, karena kecurangan dan pelanggaran yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang luber, jujur, dan adil, dan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, masif, melibatkan aparat sampai level desa, kepala desa, dan banyak RT, kemudian juga melibatkan banyak sekali pemberian-pemberian barang dan uang di tengah-tengah pemilih, terstruktur, sistematis, dan masif, maka kami meminta pasangan calon nomor 1 Sabirin Muhyiddin dibatalkan, didiskualifikasi sebagai pasangan calon. Yang kedua, kalau tidak didiskualifikasi, paling tidak suara hasil pemungutan suara ulang bagi pasangan calon nomor 1 dinihilkan, dinolkan, karena merupakan proses pelanggaran dan kecurangan. Kami tidak meminta pemungutan suara ulang. Sekali lagi, kami tidak meminta PSU supaya prosesnya lebih cepat, supaya keadilan konstitusional, keadilan pemilu lebih cepat hadir di Kalimantan Selatan. Soal mempercepat kehadiran gubernur definitif ini, izinkan sekali lagi saya menyampaikan. Ada yang berkata, kami tidak legowo, tidak menerima kekalahan. Berulang kali saya sampaikan, ini bukan soal menerima atau tidak, sabar atau tidak, legowo atau tidak. Ini adalah perjuangan menegakkan kebenaran. Jika prosesnya dilalui dengan cara yang benar, jujur, dan adil, maka dengan segala sukacita saya menerima apapun hasilnya. Tetapi karena dari fakta bukti yang kami lihat terang benderang terjadi kecurangan, maka izinkan kami memperjuangkan lebih dari 800.000 suara yang ada di pundak pasangan calon Haji Denny Livre. 2015 ada pasangan tidak maju ke MK, berulang kali saya sampaikan, dan itu tidak bisa disebut dengan legowo. Karena proses yang cepat tidak ke MK itu justru menunjukkan adanya transaksi di belakang layar yang sifatnya koruptif dan manipulatif, menjual suara mandat rakyat Kalimantan Selatan. Kami yang maju ke MK justru harus dilihat sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Berikan kami kesempatan untuk membuktikan bahwa keadilan konstitusional, pemilu yang jujur dan adil masih ada dan masih bisa tegak di bumi lambung Mangkurat dan di negara yang kita cintai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, agar rakyatokrasi, daulat rakyat masih bisa menang melawan kekuatan dan godaan uang atau duitokrasi. Minta maaf, minta ridho, minta rela pian seberataan. Mudah-mudahan yang terbaik yang dihadirkan di Kalimantan Selatan. Ulun Haji Denny, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.